Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah memonetisasi talenta dan peluang untuk menghasilkan uang demi perluasan kerajaan Tuhan di bumi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 19 ayat 11 sampai ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara mereka yang mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau, kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke ban? Jadi waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 19 ayat 11 sampai ayat 24 yang memuat perumpamaan tentang 10 mina yang diceritakan Yesus kepada orang banyak ketika ia dalam perjalanan ke Yerusalem. Perumpamaan ini merupakan bagian dari rangkaian pengajaran dan interaksi yang terjadi saat Yesus mendekati Yerusalem untuk terakhir kalinya, di mana pada akhirnya dia akan disalib dan dibangkitkan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, wilayah Yudea, termasuk Yerusalem, berada di bawah pendudukan Romawi. Orang-orang Yahudi tunduk pada pemerintahan dan aturan pajak Romawi, yang seringkali menimbulkan kebencian dan perlawanan. Perumpamaan 10 mina terjadi dengan latar belakang ketegangan politik dan sosial ekonomi ini. Konteks perumpamaan ini juga mencakup interaksi Yesus dengan berbagai individu, termasuk Zakheus, seorang pemungut cukai, dan orang banyak yang mengikutinya. Interaksi ini mengungkap pelayanan Yesus kepada kaum marginal dan elit agama, serta ajaran-ajarannya mengenai topik-topik seperti kerendahan hati, pertobatan, bisnis, dan kedatangan kerajaan Allah nantinya. Secara keseluruhan, perumpamaan 10 mina berfungsi sebagai pelajaran tentang penata layanan untuk memultiplikasi pemberian Tuhan, akuntabilitas dalam hal melakukannya, dan tentang kerajaan Allah. Ayat ini menantang para pendengar ajaran Tuhan untuk mempertimbangkan cara mereka menggunakan sumber daya dan kesempatan yang diberikan Allah, dan menekankan pentingnya kesetiaan dalam melayani Tuhan, sekecil apapun bentuk kesetiaan itu.
Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, di mana sumber daya keuangan sering dipandang terpisah dari hal-hal rohani, pesan Tuhan melalui perumpamaan 10 mina menantang perspektif tradisional kita. Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mau menyoroti pentingnya memanfaatkan semua bakat dan peluang kita, termasuk sumber daya keuangan kita, untuk perluasan kerajaan Allah di bumi. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita dipanggil untuk menggunakannya dengan bijaksana, dan bertujuan untuk memajukan agenda kerajaan-Nya. Terlebih lagi, perumpamaan ini menekankan prinsip pelipat gandaan kekayaan kita, dan pertumbuhan kerajaan Allah. Sama seperti para hamba dalam perumpamaan ini diberi imbalan, karena dengan setia berinvestasi dan melipat gandakan uang mina mereka, Tuhan ingin melihat keuntungan 10 kali lipat dari sumber daya yang Dia percayakan kepada kita. Hal ini menantang umat beriman untuk berpikir kreatif dan strategis tentang bagaimana mereka dapat menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk menghasilkan dampak yang lebih besar bagi kerajaan Tuhan, baik melalui mendukung misi, mendanai pelayanan, atau berinvestasi dalam inisiatif yang mewujudkan keadilan sosial dan transformasi masyarakat. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita menerapkan pesan perumpamaan ini dalam kehidupan kita dipanggil untuk memeriksa pengelolaan sumber daya keuangan melalui kacamata kerajaan Allah. Apakah kita menggunakan uang kita hanya untuk memenuhi hasrat dan tujuan kita sendiri? Atau apakah kita sengaja berinvestasi dalam bisnis dan dalam pekerjaan Tuhan? Hal ini mungkin melibatkan pemberian pengorbanan, investasi strategis, usaha sampingan, dan perencanaan keuangan yang bijaksana yang sejalan dengan tujuan dan prioritas Tuhan. Lebih jauh lagi, perumpamaan 10 mina menantang kita untuk berpikir melampaui gagasan tradisional tentang pelayanan, dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakan sumber daya keuangan kita, untuk memberikan dampak pada setiap bidang masyarakat. Baik melalui dukungan kepada wirausahawan Kristen, mendanai proyek-proyek inovatif, atau berinvestasi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan, menjalankan bisnis pemasaran afiliasi, atau yang lainnya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penata layan yang bijaksana, yang secara aktif berpartisipasi dalam mentransformasi komunitas kita, dan dunia secara luas. Sebelum kita tutup dengan doa, jawablah pertanyaan berikut secara jujur dalam hati kita masing-masing. 1. Sudahkah kita dengan tekun mencari peluang, untuk menginvestasikan sumber daya kita demi memajukan kerajaan Allah, dan menyukseskan tujuan-tujuannya di bumi? 2. Sudahkah kita setia dalam mengelola berkat finansial yang Tuhan percayakan kepada kita, memastikan bahwa kita menggunakannya dengan bijak dan murah hati, hanya untuk kemuliaan nama-Nya? 3. Sudahkah kita secara rutin mengevaluasi praktek penata layanan kita, berupaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kita untuk melipat gandakan sumber daya Allah, bagi kerajaan-Nya dan kemuliaan nama-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pengingat akan pentingnya penata layanan dan penggandaan dalam kerajaan-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, untuk memandang sumber daya keuangan kami sebagai alat untuk memajukan agenda kerajaan-Mu di bumi. Beri kami kebijaksanaan dan keberanian untuk berinvestasi dalam inisiatif yang menghasilkan perubahan dan transformasi jangka panjang. Semoga hati kami selaras dengan hati Anda saat kami berupaya setia mengelola sumber daya yang telah Anda percayakan kepada kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.